Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Papua, hiduplah seorang pemuda bernama Biwar. Sejak ia lahir, hidupnya tak pernah seperti anak-anak lain. Ia dibesarkan oleh ibunya di sebuah tempat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk desa. Di sini, hanya suara burung-burung yang berkicau dan gemerisik dedaunan yang menemaninya. Dari kecil, Biwar telah diajari cara bertahan hidup di alam liar berburu, memanah, memancing, dan menghindari bahaya hutan yang tak terduga. Ibu Biwar, seorang wanita bijak, selalu penuh kehati-hatian. Ada rasa cemas yang tampak dalam setiap gerak-geriknya. Setiap kali Biwar bertanya tentang masa lalu, ibunya hanya memberikan senyum tipis yang menyimpan duka mendalam. Namun, Biwar semakin dewasa, dan rasa penasaran dalam hatinya semakin tumbuh. Mengapa mereka hidup terisolasi? Apa yang membuat mereka harus bersembunyi di dalam hutan? Suatu sore, setelah lama memendam, Biwar akhirnya bertanya dengan nada yang lebih tegas. "Ibu, kenapa kita tinggal di sini? Di hutan ini? Di mana ayah? Di mana keluarga kita yang lain?" Seketika wajah ibunya berubah. Ada kesedihan mendalam yang tergambar di sana, seolah membuka luka lama yang tak pernah sembuh. Dengan suara bergetar, ibunya mulai bercerita. "Dahulu, desa kita adalah desa yang makmur, penuh kehidupan. Ayahmu adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Tapi semuanya berubah ketika seekor naga muncul dari sungai besar di pinggiran desa. Naga itu besar, hitam, dan kuat. Setiap hari ia mendatangi sungai dan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Ia membakar ladang, memusnahkan ternak, bahkan menelan hidup-hidup banyak penduduk desa, termasuk ayahmu." Biwar terdiam mendengar cerita itu. Bagaimana ibu bisa selamat? Ibunya melanjutkan dengan pandangan kosong, seolah kembali mengingat peristiwa mengerikan itu. Saat naga menyerang, ibu terseret ke sungai. Beruntung, ibu bisa berpegangan pada sebatang kayu yang hanyut. Naga itu tak memperhatikan ibu, dan ibu selamat. Tapi, seluruh desa musnah. Hanya kita yang tersisa. Biwar mendengar cerita itu, amarah membara di dalam diri Biwar. Ia tak hanya merasa sedih karena kehilangan ayah dan kerabatnya, tetapi juga marah karena desa dan orang-orang yang tak bersalah harus menderita karena naga itu. Dengan tekad yang bulat, Biwar memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia akan memburu naga itu dan membunuhnya. Hari-hari berikutnya dihabiskan Biwar untuk mempersiapkan diri. Ia membuat tombak yang kuat dari kayu terbaik di hutan, mengasah batu menjadi senjata tajam, dan merancang perangkap yang cerdas. Ibunya, meski cemas, tahu bahwa ini adalah takdir Biwar untuk mengakhiri teror naga yang telah lama menghantui mereka. Ketika semuanya telah siap, Biwar berangkat. Ia berjalan melalui hutan tebal, menyusuri sungai-sungai kecil, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah di tepi sungai besar, tempat naga itu tinggal. Matahari mulai tenggelam, dan bayangan tebing yang menjulang tinggi memberikan suasana yang mencekam. Dari kejauhan, Biwar melihat sosok naga itu. Makhluk raksasa berkulit hitam dengan sisik mengkilat yang memantulkan cahaya senja. Naga itu sedang tertidur. Nafasnya yang berat terdengar dari kejauhan, seolah-olah bumi pun bergetar setiap kali ia bernafas. Biwar tak gentar dan dengan hati-hati,
Ia memanjat tebing di atas naga itu. Dari atas, ia menyiapkan rencana ia akan menjatuhkan batu raksasa yang ada di puncak tebing, lalu melumpuhkan naga dengan tombaknya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika ia gagal, naga itu pasti akan memburu dan membunuhnya. Setelah tali perangkapnya siap, Biwar mulai melemparkan batu-batu kecil ke arah naga untuk membangunkannya. Naga itu bergerak perlahan, membuka mata merah menyala yang segera menemukan Biwar di atas tebing. Dengan satu geraman dahsyat, naga itu bangkit. Kepalanya yang besar bergerak cepat, mengeluarkan api yang membakar tanah di sekitarnya. Biwar segera melompat ke samping, menghindari api yang menyala. Naga itu mengejarnya. Sayapnya mengepak keras, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Biwar berlari mendekati tebing, memancing naga ke arah batu raksasa yang telah ia siapkan. Ketika naga itu tepat di bawahnya, Biwar menarik tali sekuat tenaga. Batu besar itu terlepas dari tempatnya dan meluncur deras ke bawah. Dalam 1 detik yang menentukan, batu itu menghantam kepala naga dengan suara dentuman yang menggelegar. Naga itu terhuyung. Darah hitam mengalir deras dari kepalanya yang hancur. Namun, ia belum mati. Dengan sisa tenaganya, naga berusaha menyerang lagi. Tapi Biwar sudah siap. Ia melompat dari atas tebing dengan tombak di tangan, menusukkannya tepat di leher naga. Darah mengalir semakin deras. Dan akhirnya, naga itu roboh. Tubuh raksasanya terguling ke sungai, dan arus yang deras membawanya pergi, meninggalkan Biwar berdiri di tepi tebing dengan napas terengah-engah. Kemenangan itu bukanlah kemenangan yang mudah, tetapi itu adalah kemenangan yang penuh keberanian dan tekad. Biwar menatap sungai, melihat tubuh naga yang perlahan tenggelam dan hilang di kejauhan. Ia tahu bahwa ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ketika Biwar kembali ke hutan, ia disambut oleh ibunya dengan pelukan hangat. Air mata bahagia mengalir di wajah wanita itu. "Kau telah membebaskan kita, Biwar," katanya dengan suara penuh syukur. Kabar tentang kematian naga segera menyebar ke seluruh desa yang tersisa. Penduduk yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya berani kembali. Mereka menyambut Biwar sebagai pahlawan, sebagai penakluk naga yang mengakhiri teror yang telah lama menghantui mereka. Biwar hidup bahagia di desanya yang kembali makmur. Ia menikahi seorang gadis desa yang cantik, dan bersama-sama, mereka membangun kembali kehidupan yang damai. Biwar memimpin dengan bijaksana, mengajarkan pada anak-anaknya dan penduduk desa bahwa keberanian dan kecerdasan adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang paling menakutkan. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.